orang datang kepada firman Tuhan, mereka sudah datang dengan beberapa stigma, beberapa pikiran yang tidak benar, karena sebenarnya ketika munculnya Alkitab sebagai wahyu Tuhan itu, dia muncul di Timur Tengah, bukan di Eropa atau di Amerika, sehingga tidak bisa dibilang bahwa Alkitab itu merupakan sesuatu yang agama barat ya, tapi sebenarnya merupakan sesuatu dari Tuhan, dan dia diwahyukan persis di pusat dunia supaya tidak ada pemikiran seperti itu. Tapi itulah hal pertama yang membuat kita terlalu banyak berasumsi dan menghambatkan kita sebagai manusia untuk datang kepada Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Adalah beberapa hambatan itu yang muncul entah dari apa yang kita dengarkan, entah dari apa yang kita sendiri merasakan, dan itu membawa kita kepada tahap stagnan di mana baca firman itu hal yang tersusah di muka bumi. Dan oleh karena itu hari ini kita akan bahas secara khusus mengenai empat faktor kesusahan untuk yang kami alami untuk memahami firman atau membaca Alkitab itu sendiri. Kami tidak bisa mulai tanpa memang membahas faktor rohani pertama-tama, karena Alkitab itu sendiri kodratnya bukan manusiawi tapi ilahi, dan tentu saja ada satu faktor rohani di situ. Kemudian ada faktor manusiawi, bukan segala sesuatu yang rohani juga. Ada banyak hal yang sebenarnya merupakan hambatan dari kemanusiawian kita. Kemudian ada faktor duniawi dan faktor waktu yang kami akan melihat satu persatu dari faktor-faktor penghambat kita untuk mengerti firman Tuhan ini. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk terjun bersama saya di dalam pembahasan hari ini, termulainya dari faktor rohani. Kalau kami membaca firman Tuhan di Yohanes pasal 8 ayat 42 dan 40 sampai 44, kita akan menemukan satu perdebatan Yesus dengan orang Farisi, dan sangat luar biasa apa yang dikatakan di sana. Di Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah bapa dusta atau pendusta dan bapa segala dusta." Ini satu hal yang menarik sekaligus mengerikan ya. Yesus bicara kepada manusia-manusia itu bahwa mereka adalah anak si iblis. Dan ini mulai faktor rohani pertama Bapak Ibu adalah fakta bahwa iblis menguasai semua orang berdosa, dan Yesus mengakuinya sebagai bapa pendusta. Dan segala dusta yang kita dengarkan dan yang kita percaya, dan kami memiliki banyak dusta tersebut ketika belum benar-benar lahir kembali. Sehingga faktor rohani pertama yang kami menemukan adalah melepaskan diri dari kuasa si jahat. Secara rohani iblis sedang mengasuhi semua manusia yang tidak percaya. Kenapa?
Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah anak dari si jahat, dan berbuat dosa ini dalam arti hidup di dalam dosa dan tidak pernah dilepaskan melalui pengakuan kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan itu adalah satu faktor yang bicara mengenai kodrat. Untuk kami mengerti sesuatu yang datang daripada Tuhan, seperti Yesus bilang, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Faktornya di situ kesusahan untuk orang Farisi. Mengerti bahasa Yesus bukan soal kata-katanya, tapi siapa Bapa orang-orang itu. Dan itu yang menarik ya, karena saya bisa bicara kepada Bapak Ibu karena ketika saya atau Bapak atau Ibu sebagai orang tua mulai mengamati anak-anak kami, ternyata mereka juga memiliki bukan hanya kemiripan dengan kami, tapi mereka menyerap banyak hal dari pribadi kami. Dan di sini Yesus sedang membedakan supaya kita bisa benar-benar memahami firman. Kita harus menggantikan pengasuhan kami ini secara rohani, terlepas betul dari kekuasaan dosa dan si jahat, dan menjadi anak Allah yang sejati. Dan saya bisa bicara Bapak Ibu bahwa ini sangat fatal, sangat perlu diperhatikan, karena kebanyakan orang yang datang kepada firman, pertama hal yang dia rasa itu rasa gantung, rasa sakit kepala, rasa tidak enak badan, kemudian dia meninggalkan firman, wah, tiba-tiba orang itu merasa enak lagi. Dia sedang mengalami satu peperangan rohani di mana si jahat sedang bukan hanya merebut firman dari hatinya, tapi menunjukkan dia siapa yang sedang mengasuhi dia atau menguasai hidupnya sebagai penguasa, sebagai pemilik alih di dalam hidupnya. Dan si jahat tahu bahwa hanya firman bisa memerdekakan orang itu. Maka tahap pertama yang dia akan buat adalah mencari segala alasan secara jasmani dengan penyebab-penyebab yang seperti kami sudah deskripsikan, agar orang itu merasa Alkitab ini bukan untuk saya. Masa sesudah saya mulai baca Alkitab malah saya rasa sakit, rasa gantuk, rasa tidak paham apa-apa, rasa sepertinya kata-kata ini tidak masuk akal. Walaupun baca dalam versi TSI yang bahasanya sederhana, saya tetap tidak mengerti apa-apa. Kalau baca dalam versi TB apalagi. Jadi mulai memberikan atau mempersalahkan versi Alkitab yang dibacakan. Tapi sebenarnya persoalan di situ adalah pengasuhan. Siapa ayah orang itu? Dia lahir di dalam agama Kristen, tapi belum pernah lahir kembali sebagai anak Tuhan, karena tidak pernah beriman benar-benar kepada Injil dan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dan itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang merupakan pekerjaan dari si jahat. Seperti kami bisa mengamati di 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15 bicara begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Perhatikan saja Bapak Ibu bahwa perlunya kami mengakui atau benar-benar menerobos penjara rohani itu sehingga kami bisa dilahirkan kembali justru melalui pengenalan akan kebenaran firman. Tapi ada satu perjuangan dari si jahat untuk merampas firman, karena dia tidak mau dihakimi sendiri, dia mau juga membawa segala isi dunia dan semua manusia untuk terbakar habis di api neraka kelak. Dan selama Injil datang untuk memerdekakan kita, Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dan menjadikan kami anak
Allah gantikan kodrat kami, iblis bekerja untuk melepaskan, mengambil firman dan mempenjarakan manusia di bawah segala macam kebodohan. Dan ketika manusia tidak benar-benar mampu memiliki satu kesadaran akan persoalan rohani ini, seperti firman yang baru kami baca ini, dia akan mempersalahkan Alkitab. Alkitab ini bahasanya sudah sangat usai, sudah sangat kuno. Saya tidak mengerti, ini sangat bodoh, masa ada kalimat seperti ini, kalimat seperti itu. Mana mungkin, mulai mempertanyakan segala macam hal yang dia baca di dalam firman untuk transfer kesalahan ini ke Alkitab. Saya tidak mengerti, bukan saya yang bodoh, Alkitab yang jelek. Jadi dia tidak mau mengakui kebodohannya sebagai satu manusia yang tidak akrab dengan apa yang rohani. Karena yang rohani bagi dia akrab dengan hal-hal duniawi yang mistis, yang gaib dari dunia, tapi bukan yang berkuasa dan sejati dan kebenaran tunggal yang ada di dalam firman. Walaupun itu firman Tuhan sendiri, tapi kalau tidak disertai oleh iman yang menyelamatkan, kami dibutakan dan menjadi budak si jahat sehingga kami tidak mampu mengerti maksudnya. Dan firman jelas-jelas sudah mengatakan bahwa pekerjaan iblis itu pertama-tama mengambil firman dari hati manusia yang pakai segala macam alasan itu untuk menghindari atau menggabaikan hubungannya pribadi dengan Tuhan melalui firman, seperti tertulis di Markus pasal 4 yang Bapak Ibu sudah begitu akrab dengan perikop ini. Markus pasal 4 ayat 4 bicara pada waktu itu ia menabur sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan Yesus jelaskan artinya dari kalimat ini di Markus pasal 4 ayat 15 yang katakan orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iblis menghambatkan atau memberhentikan firman itu daripada berkembang dan berakar di dalam orang itu, sehingga dia tidak mencapai kelahiran baru. Itu sangat sering terjadi ketika kami memberitakan Injil kepada orang, dia terkesan mau percaya tapi tiba-tiba kok kelakuannya berubah dan dia ragu atau takut, pola hidupnya berubah karena dia tahu ada akibat mengikuti Yesus. Kita harus memikul salib, dan akibat dari memikul salib itu rela atau sukarela mati bagi Tuhan dan Injilnya. Dan itu hal yang sangat serius, dan terkadang bagi manusia biasa lebih enak baginya tetap seperti keadaannya yang pada saat itu saja. Tidak penting bagi mereka mencapai perubahan karena urusan surga bagi mereka itu nanti. Dengan alasan bahwa mereka tidak percaya Tuhan atau firman-Nya atau surga itu mereka akan masuk sesuka mereka. Apapun kebohongan iblis yang menaruh di dalam hati mereka, mereka akan mengeluarkan atau percaya dan memegang lebih kokoh daripada kesempatan mereka dibersihkan oleh firman dan diasuhi oleh Tuhan, ya. Seperti yang bicara di Yohanes pasal 1 ayat ke-11 sampai 12 bilang ia datang untuk milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Singkat ceritanya di sini, Bapak Ibu, pesan paling kuat yang kita bisa memperhatikan terkait faktor rohani ini adalah
ketika Bapak Ibu, saya pribadi, kita pribadi ini, kita bersama tidak mengerti firman, mempertanyakan kembali apakah saya sudah lahir baru. Jangan-jangan saya sedang jadi hanya religius dan membaca Alkitab sebagai satu buku saja, tapi tidak mengerti faktor rohaninya, tidak diberkati atau memahami apapun dari sisi rohaninya Alkitab ini, karena aku pribadi belum rohani dalam aspek dilahirkan dari Tuhan itu sendiri. Apakah ada kesenjangan antara kodrat Alkitab dan kodrat saya? Jangan-jangan Alkitab yang maha suci ini dari Tuhan dan saya masih di bawah kuasa si jahat, itu satu hal yang perlu diperingatkan dan diperhatikan terhadap orang yang berkesulitan memahami firman. Di sisi lain juga perlu kita menggarisbawahi bahwa walaupun kami sudah lahir kembali, fungsi iblis adalah, atau peran iblis tertinggi adalah membodohi atau menutupi pemahaman kami supaya kami tidak berkembang dan akhirnya mati. Seperti tertulis di 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelumbungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Dan kemudian di pasal 4 ayat keempat bicara bahwa yaitu orang-orang yang tidak percaya. Bahkan saya akan baca dari ayat 3 yang bicara, jika Injil kami yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi dalam 2 perikop ini, pertama Paulus sedang bicara tentang orang Yahudi yang dengar-dengar tentang Tuhan Yesus tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena mereka tidak mengerti Alkitab yang mereka memiliki itu sendiri, yang mengacu dan bicara hanya mengenai Yesus, Sang Mesias. Dan kemudian kalau ada satu kelompok orang yang berbeda, yang tidak mau menerima Injil, yaitu orang-orang yang non-Yahudi, itu karena mereka dibutakan pikiran mereka oleh si jahat untuk tidak melihat cahaya kemuliaan Injil Kristus ini. Jadi dengan singkat kata, kedua-duanya jenis orang itu tidak lahir kembali karena satu, tidak mau percaya kepada isi Alkitab itu sendiri yang mereka baca terus-menerus. Yang lain tidak bahkan bisa melihat kemuliaan Tuhan sehingga mereka mencapai iman melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan Injil itu, melalui Alkitab itu sendiri. Jadi tinggal di sini satu hal yang kita harus waspada di faktor rohani ini adalah setiap kali kita kesusahan baca Alkitab, memastikan bahwa kami sedang tidak menghadapi peperangan rohani, walaupun kami sudah lahir kembali, tapi iblis tetap menyerang untuk coba mencuri firman dari hati kita. Dan kita sekarang tidak ada di bawah kuasa dosa, kami punya kekuatan untuk mengusir si jahat dan juga berperan dengan menekun atau tekun baca firman Tuhan sehingga kami mengenal kebenaran yang akan memerdekakan kami dan terus menjaga kami bersih dari segala tipu daya si jahat. Itu faktor pertama Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke faktor manusiawi, dan di faktor manusiawi ini ada sesuatu yang saya tidak tertulis di sini, tapi perlu kami juga punya kesadaran, jangan langsung kita menganggap dikuasai setan ya. Tuh saya susah baca firman ini, bahkan mata saya menangis. Jangan-jangan itu iblis di mata saya, jangan begitu juga ya. Jangan sampai kita mengabaikan faktor manusiawi. Ketika saya dan Bapak Ibu lahir, kami lahir dengan 2 telinga, 1 mulut, 2 mata,
yang menunjukkan kami bahwa kami punya panca indera yang lengkap dan utuh, tapi kami tidak lahir dengan satu keterampilan yang namanya keterampilan membaca dan menulis. Kami lahir dengan keterampilan merasa, mendengar, menyimak, ya. Kami lahir dengan keterampilan melihat, tapi keterampilan menulis dan membaca itu sesuatu yang kita diasah, kita diajarkan, kita melatih diri, kita belajar. Yang berarti bahwa hal itu tidak alami bagi kami. Jadi buku apapun, kitab apapun akan merupakan satu tantangan manusiawi bagi sifat saya sebagai manusia yang tidak lahir dari rahim dengan satu kitab ataupun sedang baca sejak dari rahimnya. Itu hal pertama, perlu pelatihan. Perlu satu pelatihan, itu satu keterampilan yang kita harus menguasai. Jadi membaca bukan sekedar mengakui kata-kata seperti yang Bapak Ibu lihat di layar saya ini. Ada kata faktor manusiawi, tapi kita tidak bisa sembunyi dan memahami apa artinya kalimat kecil itu. Jadi perlu diajar dan kemungkinan besar Bapak Ibu yang sedang mengalami kesusahan membaca firman, ada ikatan kuat dengan kurangnya keterampilan membaca. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa ada bermacam-macam cara membaca? Bukan hanya sekedar baca begini, tapi ada membaca ekstensif, membaca teliti, membaca skemata ya secara cepat, skimming, dan segala macam membaca yang sebenarnya perlu kita belajar bahwa semua jenis membaca itu memiliki tujuan berbeda dan manfaat berbeda. Dan jangan-jangan Anda sedang menerapkan terhadap Alkitab faktor atau cara baca berbeda yang seharusnya. Ada orang yang sangat jago membaca Alkitab dengan saksama dan berhenti pada detailnya. Di sini kita perlu memahami bahwa cara paling efektif untuk membaca Alkitab adalah pertama-tama membaca dia secara teleskop. Sudah pernah kita bahas ini di gelombang-gelombang sebelumnya, adalah ketika kita mengambil alat untuk melihat surga secara keseluruhannya, kita lihat secara luas, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu tanpa memperhatikan detail. Ketika kita sudah memahami cerita Alkitab secara keutuhan, keseluruhannya, baru kita perlu membaca secara mikroskop yang lihat segala detail di dalamnya. Karena sekarang kita sudah mengenal badan utuh dari cerita ini, maka nanti kita bisa fokus di bagian-bagian paling sulit atau paling menarik, yang paling disukai, atau yang mau diajarkan atau mau dipelajari lebih dalam. Jadi itu efektif dan bisa memberikan arahan kepada kami. Tujuan saya baca saat ini apa? Entah supaya mengenal keseluruhan firman, atau supaya memperkokohkan keyakinan saya tentang iman, tentang keselamatan, tentang pernikahan, tentang pembaptisan, dan segala macam itu. Itu bacaan lebih detail yang saya sedang cari bukti-bukti terhadap satu atau dua ajaran tertentu. Tapi marilah kita lihat juga di Roma pasal 8, dan saya sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu juga buka Alkitab Bapak Ibu di sana di rumah. Roma pasal 8 ayat 6 sampai ke 8 bicara seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan atau perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan tentu saja Bapak Ibu, ketika Paulus sedang bicara hidup di dalam daging ini, bukan tubuh lahiriah kami ini ya, tapi dia sedang bicara tentang kodrat seseorang di dalam dosa yang benar-benar bertentangan dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin kita bisa memanfaatkan pembacaan Alkitab
menikmatinya dan mengertinya kalau pola hidup kami sendiri menentang dengan firman Tuhan itu. Otomatis ketika kita menghadapi firman, kami sudah diberikan izin kepada iblis mempengaruhi proses kami sehingga kita mengabaikan atau bahkan tidak menyentuh firman itu sendiri. Satu faktor yang mempersulitkan orang membaca firman. Pernah atau belum terjadi dengan Bapak Ibu? Ketika Anda mengambil Alkitab untuk membaca, tiba-tiba mengingat akan satu tugas yang lupa kasih tahu kepada teman, tiba-tiba ingat bahwa anak meminta permen atau ibunya meminta dibeli sesuatu atau ibu lupa bahwa ada lagi masakan di api sana lalu tinggalkan Alkitab dan pergi. Itu menunjukkan bahwa dunia di sekitar kami lebih kuat di dalam kami daripada firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang manusiawi, yang kepentingan pribadi kita bisa mencuri kedamaian kami untuk duduk mengambil firman Tuhan dan membacanya dengan seksama dan benar-benar terfokus ke firman itu sendiri. Maka faktor manusiawi ini, kodrat kami, segala keinginan kami bisa menghambatkan kami untuk memiliki hubungan pribadi dengan firman Tuhan. Dan itu sangat diprihatinkan ketika kami tidak sadar bahwa pikiran kami mulai melayang ke sana dan pikir segala macam hal yang bahkan tidak ada sangkut paut dengan firman Tuhan, dan kami tidak sadar bahwa itu satu persoalan kedagingan kami yang belum dibunuh, kodrat kami yang belum digantikan, dikuasai, sehingga kami bisa menaklukkan dia di hadapan Tuhan dan biarkan firman mencahayakan mata kami sehingga kami diterangkan dan menjadi terang. Sedemikian juga di Matius pasal 26 ayat ke-41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini ayat yang pasti Bapak Ibu sudah menghafal. Tapi menarik bagi saya adalah perintah Tuhan untuk kita berjaga-jaga. Jadi kalau ada yang mau baca firman Tuhan tapi tidak berjaga-jaga, tiba-tiba ambil Alkitab di antara kemurunan atau dengan anak-anak yang sedang ke sana sini, ataupun karena jamnya yang dipilih bukan jam yang sebenarnya dia bebas, dia lagi dalam pekerjaannya atau dia lagi seharusnya kuliah atau apa, tentu saja akan ada tantangan. Dan sekali dia tutup Alkitab dan pergi buat hal lain, dia susah untuk kembali ke sini, duduk lagi di kaki Tuhan Yesus dan baca firman Tuhan, karena mentalnya sudah dicemarkan dengan segala kesibukan yang dunia tawarkan, yang pribadinya mau. Terkadang bagi anak-anak adalah bermain-main dengan temannya, dan bagi orang dewasa adalah berbincang-bincang, nongkrong dengan sahabatnya. Baru ambil Alkitab, tiba teman atau tetangga kami bertanya tentang hal-hal yang bahkan kami tidak ketahui. Kami tidak punya keberanian untuk bilang tidak. Saya belum bisa bicara sama Bapak sekarang. Bisa Bapak kembali 1 jam lagi sesudah saya baca firman Tuhan. Tapi kami punya keberanian bilang tidak kepada Tuhan dan kita tutup Alkitab dan pergi bincang atau nongkrong dengan sahabat atau tetangga atau bahkan diskusi sama pasang suami istri, dan gampang sekali untuk terpengaruhi dengan biarkan daging kami menguasai, kemauan tubuh kami menguasai, daripada kami bilang tidak bagi kehendak duniawi kami, kehendak kedagingan kami, dan bilang ya kepada Tuhan ya. Sama hal itu ketika kami mau puasa ya. Kami mau puasa 3 hari, sesudah 3 menit kita sudah makan. Karena begitu terkuasai oleh kehendak tubuh pribadi, sehingga kami tidak bisa bilang tidak bagi tubuh, tapi bilang tidak bagi Tuhan dengan paling gampang. Dan itu
ketika kami bicara faktor manusiawi, kita sedang bicara juga faktor cinta. Ketika kami mencintai pribadi, kodrat kami, segala hal yang kami membentuk karakter kami itu sendiri, entah itu baik atau buruk, kami akan mengatasi atau menaruh itu di atas Tuhan itu sendiri dan menjadi berhalanya sendiri. Namun ada satu hal yang menghambatkan kami secara manusiawi datang kepada Tuhan Bapak Ibu adalah tataran pengetahuan atau memiliki pengetahuan manusia. Kita punya kecenderungan tidak mengakui bahwa kami tidak tahu apa-apa ya. Dan ini biasanya bagi para pemula baca Alkitab di tahap 1 ini Bapak Ibu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mengenal firman. Mereka menyangka karena pergi ke gereja sudah mengenal. Karena mendengar Pak Pendeta bicara dan terkadang apa yang Pak Pendeta bicara sama yang ada di firman itu sangat tidak nyambung ya. Tapi dia menganggap karena dia orang Kristen, yang lahir dari orang tuanya Kristen, dia mengenal firman. Ketika dia mulai membaca kejadian oke, keluaran oke, tiba di bilangan dia menyerah. Tutup Alkitab, tidak pernah buka lagi. Karena dia tidak tahu bahwa dia tidak mengenal Alkitab dan juga kebahasaannya, pembahasannya, bagian mana yang tersulit untuk bisa dilalui, bagian mana yang kita bisa mengerti, dan dia berangkat dari ketidakketahuan dia dan langsung kecewa ketika menemukan kesusahan untuk memahami atau membaca firman itu sendiri. Kemudian kalau dia benar-benar menghadapi firman dan menemukan ketidakenakan sebagai manusia untuk membaca firman Tuhan, dia akan masuk di tahap kedua. Dia sekarang tahu bahwa dia tidak mengenal dan terkadang dia kecewa. Bukan dia bahagia mengetahui bahwa dia tidak tahu banyak hal dari firman Tuhan. Dia justru kecewa. Tapi kalau orang itu benar-benar bermotivasi dan dia mengasihi Tuhan, dia akan semakin tergiat untuk membaca firman karena dia sadar, ternyata saya tidak tahu ini. Ternyata bukan hanya 7 pasang binatang yang masuk di dalam bahtera. Ternyata bukan mujizat seperti ini atau seperti itu yang Tuhan Yesus buat. Ternyata kebenarannya sebaliknya. Bukan berbagi roti, tapi Tuhan melipat gandakan. Itu jauh berbeda bahasanya daripada sekedar berbagi. Kalau berbagi dia akan habis, kalau melipat gandakan akan tersisa, dan itu yang terjadi di sana. Ternyata nama Bapak Petrus juga tercantum di dalam Alkitab dan segala detail yang terkadang kami bahkan tidak sadar ya. Ternyata nama orang Kirene itu Simon dan sebaliknya dan seterusnya. Itu hanya contoh dari hal-hal yang terkadang menggeser, hal-hal kecil tapi membuat kita semakin dekat dengan firman Tuhan. Itu kalau orang berangkat dari mengasihi Tuhan, apa yang tidak dikenal menjadi penasaran. Ketika orang benar-benar sudah tidak mengasihi Tuhan, apa yang tidak dikenal menjadi motivasi untuk menyerah. Dia tidak capai tahap ketiga yang adalah dia tahu apa yang dia kenal, dan mungkin yang dia kenal ini hanya 1% dari keseluruhan yang dia perlu mengenal. Dan maka menjadi motivasi atau manusia tadi yang tidak lahir kembali menjadi dorongan untuk dia hilang persekutuan dengan Tuhan. Dan kemudian kalau dia berkembang dan mempertahankan diri di situ sebagai seorang manusia yang terdisiplin dan mengasihi Tuhan dan mau menjadi sama seperti Tuhan, dia mencari tahu apa yang tidak dikenal tadi, dan sampai di tahap terakhir. Saya bisa bicara kepada Bapak Ibu bahwa apa yang buat 90% dari orang Kristen tidak memahami firman ataupun tidak membaca firman bukan tahap-tahap dari 1 sampai 4, tapi justru tahap 5 ini, menerapkan apa yang dipelajari. Kami manusia yang belajar dari teladan. Dan terkadang kami punya egoisme yang sangat tinggi sehingga kita lihat keteladan orang lain saja yang buruk. Pendeta saya
bicara firman tapi tidak hidup firman. Aku tidak mau baca lagi Alkitab. Kok apa sangkut paut pendetamu sama Alkitab? Bukankah tanggung jawab kita pribadi memiliki hubungan dengan Tuhan? Dan bukankah kita juga diwajibkan menjadi teladan bagi orang lain? Bagaimana saya akan ambil alasan teladan orang lain untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan bahwa lebih baik aku tidak membaca firman? Karena orang A, B, C buat kesalahan. Itu tanggung jawab mereka yang di hadapan Tuhan mereka akan dipertanggungjawabkan atau diminta tanggung jawab. Dan juga adalah tanggung jawab kami menjadi teladan. Kalau seluruh dunia hilang kemampuan menjadi domba di antara serigala, itu tidak melepaskan saya dari kewajiban menjadi domba di antara serigala. Jadi kesenjangan antara apa yang aku baca dan apa yang saya hidupi yang menjadi faktor saya menyerah membaca firman. Karena saya baca dan tidak mampu melakukan hal tersebut. Mungkin karena faktor belum lahir kembali, ataupun faktor memang tidak memiliki satu komunitas, satu pembimbing yang menolong saya melampaui keterbatasan pribadi saya. Dan sekalian saya benar-benar tidak memiliki strategi menyelidiki firman, sehingga firman tersendiri akan menolong saya menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ketika kami mengatasi semua tahap ini, kami akan menjadi pembaca Alkitab yang lebih hebat, yang lebih unggul. Tapi kalau kami tidak memperhatikan bahwa ada tataran di dalam perjalanan ini, dari tahap membuka Alkitab hingga menjadi pelaku, ada satu perjalanan yang cukup panjang. Proses itu membuat kita menyerah dan kita mati sebelum melakukan atau sebelum menghasilkan buah apa-apa. Itu sangat diperhatikan karena banyak orang tidak benar-benar memperhatikan proses itu. Mereka mau langsung isi kepala dengan informasi dan merasa dirinya sudah mampu. Ketika dihadapi situasinya di hidup mereka yang mereka perlu kokoh dan benar-benar menerapkan hal yang telah dipelajari, dan mereka gagal, mereka akan kecil dengan diri sendiri dan menyerah dari iman atau dari firman. Adapun jangan sampai Bapak Ibu masuk di yang disebut efek Dunning-Kruger. Apa itu yang para peneliti ini menemukan? Para peneliti ini menemukan bahwa ketika seorang pemula dalam apa saja, dalam ranah pengetahuan apa saja, sedang mempelajari hal tersebut, mereka punya masa jatuh cinta ya. Jadi ketika mereka mulai pergi sampai paling tinggi, baca Alkitab langsung satu kitab. Lusa di esok hari ternyata minatnya itu turun drastis. Dan dia mulai hilang semangat, disiplin, gairahnya terhadap firman Tuhan, karena mulai menyadari bahwa tidak sesederhana seperti yang mereka bayangkan, tidak semudah seperti yang mereka pikirkan. Ternyata ada istilah yang susah, bahasa-bahasa yang kuno, atau terlalu tebal kitab ini sehingga tidak bisa diselesaikan dalam 30 menit, harus beberapa hari, dan masih lagi ada hal yang saya tidak mengerti sama sekali. Jadi semua faktor itu menjatuhkan mereka di great deep ini, yang saya tidak tahu bicara bahasa Indonesianya apa, tapi mereka sebut great deep. Dan di sini yang kami memerlukan pertolongan Roh Kudus, sama juga kedisiplinan dan kasih akan Tuhan untuk mulai keluar menjadi lebih realistis bahwa kitab ini benar-benar memiliki bagian yang sukar untuk dipahami, dan saya perlu terus membaca sampai perkembangan saya mencapai kestabilitas satu situasi yang stabil di mana saya benar-benar menghadapi kesusahan yang saya miliki, karena belum tentu kesusahan orang A itu sama dengan orang B. Barangkali seperti tadi saya bilang, kesusahan satu orang itu memang faktor baca, dia belum tahu membaca. Jadi dia mulai di bagian yang enak, tapi tiba di bagian yang perlu lebih banyak berpikir dan coba memahami lebih dalam apa yang sedang dibahasakan,
dia cepat hilang fokus, akhirnya jatuh di great deep ini, di bagian ini, sampai tidak mungkin kebanyakan tidak kembali berkembang karena di sini juga hilang minat, hilang semangat. Lalu di tahun depan dia berusaha lagi, tahun ini saya akan baca seluruh Alkitab, mulai lagi dari Kejadian, tiba di Keluaran, ketika sampai di Imamat sudah tinggalkan lagi, tidak pernah melampaui great deep ini karena kurang strategis, kurang benar-benar mengakui kemampuannya sendiri, atau ekspektasinya sangat hebat, dia akan membaca satu kitab per hari, satu kitab per hari, dan itu cukup banyak sehingga melelahkan bagi kita sebagai manusia. Jadi ini juga satu faktor yang menghambatkan orang bisa membaca Alkitab, menipu diri sendiri dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, ketika tiba pada kenyataannya ya kecewa, lalu loyo semangatnya. Kemudian Bapak Ibu kita masuk di faktor duniawi. Saya lanjut saja, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya. Di faktor duniawi ini, kami sudah tahu bahwa dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat ya. Bahkan dia berani menawarkan kepada Yesus dunia dan segala kerajaannya ya. Dia berani sekali. Seakan-akan dia sang pencipta dunia, padahal tidak ya. Si jahat itu memang pendusta dan penipu. Bagaimana Yesus bisa menyerahkan diri kepadanya jika Yesus sendiri adalah pencipta dan si jahat itu hanya sekedar pembohong ya. Tapi dunia sejak manusia jatuh ke dalam dosa merupakan satu musuh kita dan coba mempertahankan kita dari pergi kepada sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan. Saya teringat betul bahwa Indonesia ini adalah negara paling terkonek di dunia. Kami mengasihi internet dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap perasaan kami, tapi sangat sedikit mengasihi firman. Bahkan pun kalau kami lihat perjuangan melawan pornografi datang dari pihak saudara kami atau saudara sebelah kami ini dari agama Muslim daripada agama Kristen. Seakan-akan orang Kristen tidak begitu peduli dengan asusila, dengan nilai moral yang baik. Dan malah statistikanya menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang penyakit HIV di antara orang Kristen daripada di antara orang Muslim, karena di wilayah-wilayah yang mayoritasnya Kristen, kemerosotannya benar-benar memalukan kami ya, sangat memalukan kami. Dan saya tidak bahagia bicara ini, saya malah sedih karena dunia sudah menguasai hati kami dan kami jadi sahabat dunia dengan kalimat-kalimat yang sudah saya sudah sakit mendengar. Tidak apa-apa, semua hal itu baik, yang penting kamu ambil yang baik dari hal itu, dan pada intinya tidak ada yang baik di dalam dunia. Karena firman sendiri bicara, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu meminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, di dalam bahasa asli bicara orang-orang sundal. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Dan kami sebagai orang Kristen harus bertobat betul dan bahkan menangis terseduh-seduh terhadap dosa ini. Saya tidak jarang saya pergi di gereja tertentu dan bahkan lagu duniawi dinyanyikan di dalam gereja. Kalau bicara sama orang Kristen, mereka tahu lebih banyak
lagu duniawi, penyanyi duniawi daripada lagu gerejawi. Dan ketika tahu lagu gerejawi luar biasa banyak, puji-pujian banyak, sangat minimal di dalam bacanya firman Tuhan, tidak hafal bahkan Yohanes 3 ayat 16 ya. Dan itu memalukan kami karena dunia tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam hati pemuda-pemudi kami. Saya temukan dalam satu penelitian yang baru dikeluarkan itu bahwa orang-orang Kristen yang paling hebat membaca firman berusia 59 tahun ke atas. Pemuda-pemudi kami ada di mana? Ada di dalam dunia, Bapak Ibu. Mereka mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus. Dan apa yang kita sedang lakukan untuk berubah atau mengubah situasinya pemuda-pemudi kami ini. Jika usia orang-orang yang sedang mencari Tuhan sudah lansia, kemungkinan besar pemuda-pemudi kami akan diseret dan dibunuh oleh dunia sehingga generasi mendatang tidak akan mempertahankan iman Kristen yang sejati, dan itu sangat menyedihkan. Kemudian kami menemukan di dalam Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 yang mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, sebab semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya akan kasih satu contoh untuk mengilustrasikan apa yang firman ini katakan. Ketika saya berjalan di Indonesia, pergi menolong orang-orang Kristen yang sedang berkesusahan membaca firman, biasanya kita menghadapi rumah atau saudara-saudari kami yang cukup miskin. Mereka bahkan tidak bisa beli satu Alkitab. Namun kalau itu ada acara apa-apa, tiba-tiba mereka mengeluarkan sepatu Nike, Adidas, dan pergi ke pesta dengan baju yang paling hebat. Yang bajunya itu sendiri bisa beli 5 Alkitab. Dan saya heran ya, bagaimana bisa orang memperhatikan atau memedulikan penampilannya diri sendiri lebih daripada jiwanya di hadapan Tuhan. Itu terkesan sesuatu yang normal, yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saya mampu habiskan uang dengan bioskop, dengan peralatan diri, dan tidak bisa menghabiskan uang untuk saya lebih banyak mengerti iman saya dan benar-benar mencapai kedekatan dengan Tuhan, itu menunjukkan kasih saya ada di mana. Dan itu sangat menyedihkan luar biasa, Bapak Ibu, bahwa generasi baru kami ini narsisis, mengasihi diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Mau ada di mall, mau ada di bioskop, mau ada di pesta-pesta pora, tahu semua penyanyi dangdut, tapi tidak tahu satu lagu di kidung jemaat satupun. Dan apalagi kalau kita bicara tentang Alkitab, apa yang mereka akan tahu jika yang mereka mencari bukan Tuhan, tapi dunia dan segala keenakannya, dari hawa nafsu hingga kemerosotan moral. Dan itu sangat menyedihkan, sehingga nanti pas kita tawarkan gerakan baca Alkitab ini, orang langsung bilang, baca Alkitab soal rohani, ngapain baca Alkitab? Ya, dia tidak lihat kepentingan, karena kita lakukan apa yang kita mengasihi. Dan jika kita tidak mengasihi firman Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan itu sendiri. Namun pada hari Minggu tampil di gereja, saya paling rohani. Hari Minggu kalau tidak pergi ibadah saya rasa berdosa. Ya karena kamu seorang religius yang menggabaikan firman Tuhan, tapi katanya mau ke gereja hari Minggu karena lebih suci hari Minggu. Apakah Tuhan tidak ciptakan hari Senin, Selasa, Kamis? Semua hari sama, tapi keagamaan kita, kereligiositas sangat besar, sehingga saya menghentikan Tuhan demi satu hari ibadah yang bahkan saya tidak dengar satu pasal pun dari firman Tuhan, hanya satu ayat yang dikhotbahkan di situ.
Jadi saya kecewa luar biasa dengan melihat kenyataan itu, bahwa negeri kami orang Kristen tidak bertahan, terutama pemuda-pemudi kami, karena dunia sedang menghancurkan dan mengambil jiwa mereka dari dalam keluar. Dan kasih akan Tuhan dan firman Tuhan itu sangat minimal dan loyo malah kalau tidak mati. Dunia menghancurkan generasi kita. Dunia sedang mencuri anak-anak kami. HP sedang memuridkan mereka. YouTube sedang memuridkan mereka. Game-game sedang memuridkan mereka. Dan mereka tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya jalan-jalan ke pelosok, temukan pemuda-pemudi sedang duduk di pinggir jalan, pacaran dengan wanita lewat HP, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tapi sudah punya anak. Saya bisa gila untuk coba memahami bagaimana bisa seperti itu. Dan satu-satunya hal yang bisa menjelaskan adalah orang ini tidak mengasihi Tuhan, tapi hawa nafsu dan dunianya. Sehingga dia malu mencari Tuhan karena takut dianggap sok rohani, tapi tidak malu berdosa dan memalukan nama Tuhan Yesus. Patut pergi ke neraka orang seperti itu benar-benaran. Dan di Petrus sudah bicara bahwa penghakiman akan dimulai melalui kita. Kalau kita sebagai orang tua tidak peduli dengan situasi pemuda-pemudi kami ini, kami pun layak pergi neraka karena sedang biarkan dunia menguasai hati anak-anak kami, bukan Tuhan yang menguasainya. Dan itulah faktor yang sangat perlu diperhatikan, kenapa banyak orang tidak mengerti firman. Kasih akan dunia dan permusuhan dengan Tuhan. Bicara Tuhan dia sudah sakit, tapi bicara apa saja yang duniawi dia menguasai. Bahkan politik pun dia menguasai. Kasus kematian terbaru dia tahu, berita apa saja dia tahu. Tapi jangan sentuh di hati dia dengan hal firman, karena itu sok suci, sok rohani. Tidak ada masuk akal bagi dia. Karena hanya pendeta yang bisa baca firman. Dan saya benar-benar marah ketika lihat kenyataan seperti itu dan sungguh kecewa. Dan itu seperti yang Markus pasal 4 ayat 7 dan 18-19 menjelaskan bagi kami. Sebagian ini perumpamaan dari si penabur yang menabur benih di mana-mana, dan ada berbagai benih yang jatuh di tempat berbeda-beda. Dan dia bilang sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati, hingga ia tidak berbuah. Lalu penjelasannya adalah, dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghampit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu sesuatu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Fakta bahwa kami pergi ke gereja tidak maksudnya kami benar-benar orang Kristen. Fakta bahwa kami pergi hari Minggu beribadah dan tidak memiliki hubungan pribadi melalui firman dengan Tuhan tidak maksudnya kami sedang berbuah. Berbuah bukan pergi gereja, berbuah dalam menjadi gereja di tempat yang kita berada. Kalau di rumah kita tidak ada sebagian dari surga, pergi gereja pun itu sia-sia. Tujuan dari firman Tuhan adalah menjadikan saya, aku, dan Bapak Ibu siap berpelayanan bagi Tuhan. Ketika orang bisa bahkan main gitar di depan gereja, menari segala macam, dan pikir bahwa itu pelayanan, tapi tidak bisa membaca firman, berdoa seimbangnya, orang itu sedang menipu diri sendiri. Dan kami sedang menciptakan satu generasi orang ibadatis, religius, yang tidak punya relasi atau hubungan melalui firman Tuhan, tapi merasa dirinya paling hebat untuk tampil di depan gereja sebagai satu dewan anggota pelayanan apa saja, bidang apa saja di dalam gereja, yang kemudian ke masa depan kami hanya akan ada orang-orang yang bicara tentang Tuhan dari bibir, tapi tidak mengenal Tuhan di dalam hati mereka karena tidak mengenal firman Tuhan, dan dunia sudah menguasai hati mereka, yang sangat menyedihkan.
dan sangat biarkan kita di kondisi di mana sebentar lagi umat Kristen akan punah. Karena jika Bapak Ibu tidak tahu, ketika saya tiba di Indonesia, kami merupakan 12% dari semua penduduk di Indonesia. Pada saat ini kita hanya 7% dari semua penduduk di Indonesia. Dan apakah orang-orang sedang pindah agama? Kemungkinan tidak. Kemungkinan mereka sedang mengakui diri sebagai ateis atau meninggalkan iman karena benar-benar tidak mengerti kekayaan firman Tuhan yang mereka tidak baca itu. Dan itu faktor utama seseorang tidak berbuah, dia seseorang yang tidak lahir kembali, tidak memahami faktor manusiawi, hambatan manusiawi yang dia bisa hadapi, dan mengasihi dunia dengan segenap hati. Selain itu, Bapak Ibu, ada faktor waktu. Banyak orang mau punya perubahan hidup secara instan, secara tiba-tiba. Dan itu suatu penipuan akan diri sendiri. Seperti ada di foto ini, di layar ini, seorang lagi angkat beban berat. Tidak mungkin bahkan orang itu mengangkat beban berat itu kalau tidaknya sudah memiliki satu pelatihan terlebih dahulu yang mempersiapkannya untuk naik tingkat sampai dia bisa semakin banyak beban diangkatnya. Saya minta waktu sebentar minum air sedikit, Bapak Ibu. Siap, Pak. Ya, sudah ada pertanyaan dari Ibu Kristina, jadi nanti akan saya bacakan di akhir. Dan Pak Daud juga setelah ini. Saya persilakan untuk bertanya. Kita akan tunggu Pak Manuel sebentar, berikan beliau waktu. Oke, saya sudah kembali. Seperti sorry. Jadi kita lanjut. Faktor waktu ini sangat penting, Bapak Ibu. Kami tidak bisa berharap kami akan membuka halaman pertama di Alkitab dan pada siang atau malam kita sudah tutup memahami segalanya dan pergi. Alkitab ditulis untuk kita memiliki persekutuan. Itu berarti bahwa tidak pernah akan habisnya penggalian akan firman Tuhan, pembacaan akan firman Tuhan, tidak akan habis kebutuhan untuk kami terus-menerus membaca firman Tuhan. Jika kamu sudah baca sampai 1000 kali, mulai hafallah firman Tuhan. Jika kamu sudah hafal, mulailah menerapkan. Jadi ada satu proses, ada satu perjalanan yang harus ditempuh dalam proses pembacaan Alkitab, dan ini satu hal yang generasi milenial ini tidak mau lalui, namanya proses. Mereka gampang sekali, mau baju baru ya orang tua ya kasih, mau mobil baru orang tuanya kasih. Mereka tidak tahu harga apa-apa, sehingga ketika menemukan kesusahan dalam proses apapun mereka menyerah. Harus tersedia segala sesuatu instan. Bahkan kuliah pun bukan mereka yang pilih, tapi orang tuanya ya, yang sudah tentukan apa yang mereka akan kuliah. Jadi tidak pernah punya satu saat di mana mereka bertanggung jawab atas proses yang sedang dilalui dalam hidup mereka. Dan ketika hadapi hubungan pribadi dengan Tuhan dan firman, mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa karena berhenti, mati di dalam proses. Prosesnya tidak pernah diselesaikan seperti yang diharapkan di Mazmur 1 ayat 3. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di sini dideskripsikan sebagai orang yang tertanam di pinggir aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jangan-jangan kami mengalami segala macam hambatan, kami mengalami segala macam keterobosan, dan menyerah karena kami tidak lihat perubahan instan di dalam hidup kami. Ada musimnya untuk belajar, ada musimnya untuk baca firman Tuhan, dan akan ada saatnya untuk menghasilkan buah.
bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu namanya hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Firman sedang membersihkan kita dan mempersiapkan kita untuk benar-benar menghasilkan buah yang tetap. Dan itulah yang akan buktikan bahwa kami adalah murid Tuhan Yesus, tapi kami tidak bisa menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kami tidak melalui satu proses di dalam hidup atau baca firman Tuhan. Dan itu tadi yang kami lihat di grafis itu, ketika orang pergi terlalu tergesa-gesa, dia tidak menghargai yang namanya prosedur, yang namanya proses, yang namanya kesulitan, yang namanya kepahitan, kemanisan hidup. Dia hanya mau yang enak-enak dan cepat menyerah dari segalanya. Tidak berhasil, tidak bisa bertahan. Dan di Matius 10 ayat 22 bilang, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan bukan untuk orang yang paling hebat, paling banyak, paling cepat membaca firman. Keselamatan itu bagi orang yang bertahan dalam membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya sudah baca sampai 1000 kali. Ambil 1000 kali, baca 1001, dan menyelidiki apakah berapa persen dari firman itu yang sudah Anda terapkan. Karena bukan kekuatan Anda yang akan membuat Anda menjadi pelaku firman, tapi firman itu sendiri yang akan kusyuk, masuk amat dalam di hati Anda dan mengubah pribadi Anda, kodrat Anda, dan akan menghasilkan dari dalam keluar secara natural. Bapak Ibu yang petani tidak pernah lihat pohonnya tersakiti karena berbuah ya, atau sedang bersusah payah untuk menghasilkan satu buah. Tidak ada pohon yang dia mengalami proses di mana dia harus benar-benar tergeprek untuk bisa menghasilkan satu buah. Seharusnya pohon yang baik menghasilkan buahnya pada waktunya dan secara alami, natural. Tidak perlu ada geprekan, tidak perlu adanya kita push, tidak tahu bahasa Indonesianya apa, kita mendorong dia untuk hasilkan buah. Seharusnya tidak. Kalau dia terkonek di sumber yang benar, di tanah yang benar, dia akan bertumbuh subur, dan di dalam kesuburannya akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Sama seperti keselamatan yang perlunya kami ada di dalam firman dan bertahan sampai kepada kesudahannya, maka kami akan mencapai keselamatan itu. Jangan orang menganggap karena sudah percaya kepada Yesus maka tidak butuh lagi baca firman Tuhan ya. Itu satu tipuan yang orang-orang yang mentalnya instan. Dia tidak mau melalui proses. Makanya gampang sekali kita menerima, sekali diselamatkan, selalu diselamatkan. Karena itu pemahaman yang banyak orang memiliki secara salah, bahkan tidak mengerti kalimat itu artinya apa. Mereka sudah pikir bahwa tidak perlu bahkan berdoa. Tuhan sudah menyelamatkan mereka, tidak perlu baca firman. Mereka sudah diselamatkan memang, mau tidak mau, mereka akan masuk surga. Dan itu satu tipuan yang akan membawa banyak orang ke neraka. Kemudian di Lukas 21 ayat 19 bicara kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Baca firman Tuhan seperti baca hal apapun yang lain, kami membutuhkan satu daya bertahan yang luar biasa, dan di sini masuk Roh Kudus, bukan hanya disiplin kami. Tapi kami perlu tahu bahwa tidak gampang, tidak mudah, tidak selalu memberikan damai, tidak selalu enak di mata kami. Seperti tadi saya bilang, walaupun mata kita menangis, kita pasang kacamata, tapi kita akan tetap baca. Walaupun lampunya mati, kita ambil lilin dan baca. Akan ada segala macam hambatan duniawi, rohani, yang menghambatkan kami untuk tidak pergi ke sumber kehidupan. Tapi kalau kami bertahan, kami akan memiliki hidup kita bersama Tuhan. Kita perlu ketabahan. Di zaman ini, namanya ketabahan itu hampir tidak didengar lagi.
maka kami memiliki satu generasi yang lemah, kami memiliki orang Kristen yang bahkan tidak bisa disebut Kristen. Saya pernah dengar dari seseorang Kristen bahwa kalau dia pergi di gereja tertentu dan dia tidak suka sama lagu yang disembahkan di situ, dia pindah gereja. Dan saya lihat fakta itu yang sedang disampaikan orang ini. Saya pikir orang ini tidak pernah benar-benar mengenal firman, karena gereja bukan tentang kenyamanan. Gereja tidak hadir untuk Anda jadi nyaman, tapi justru sebaliknya, gereja hadir untuk mengasah, memotong segala dosa dari hidup Anda, maka itu tidak enak. Itu justru buat kita terkadang gelisah terhadap apa yang kita baca di firman Tuhan. Tidak ada yang enak. Tuhan mengajak kita memikul salib, bukan pergi duduk di bak dan pergi ke gereja lain karena tidak suka pengibahan. Kalau memang tidak suka khotbah yang sedang disampaikan itu karena tidak injili, masih masuk akal. Tapi berubah atau pindah gereja hanya karena ujiannya tidak seperti yang diinginkan, itu menunjukkan orang yang tidak punya ketabahan dalam membaca firman, sehingga dia mengerti tujuan gereja bukan untuk menyenangkan hatinya, tapi untuk mengasah, memulihkan dia sampai kita bersama tiba di surga. Besi menajamkan besi dan sesama wajahnya saudaranya, itu yang firman katakan. Tapi kami punya generasi yang tidak mengenal firman, otomatis mereka jadikan gereja menjadi satu klub, satu tempat hiburan saja, dan tidak pernah bisa mengabdi, hanya mau diabdikan. Orang lain datang melayani dia, tapi dia pribadi tidak pernah menjadi satu pelayan, karena yang menjadikan kami siap untuk berpelayanan adalah firman Tuhan itu sendiri. Maka sekali lagi, satu hambatan luar biasa untuk kami terhambat dan berhenti datang kepada firman Tuhan adalah waktu. Benar-benar kalau kita tidak memberikan waktu dan mengerti bahwa ada proses di dalamnya itu, kita perlu tahan, kita perlu tabah, kita perlu konsisten dalam perjalanan kami dengan firman. Dalam halaman kedua kita menyerah. Tiba di khotbah bukit yang begitu panjang, kita langsung berhenti karena terlalu banyak ayat untuk dibaca. Jadi itu kalau kita tidak memiliki perspektif yang benar seperti itu, kami akan gagal, kami akan gugur di dalam proses baca firman Tuhan. Dan Yesus ketika mengajak kita menjadi muridnya di Yohanes 8 ayat 31 ini, dia sudah memberitahukan kepada kita bahwa prosedur waktu itu ada, kebutuhan untuk bertahan di dalam firman-Nya ada. Seperti yang dia katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang mau langsung mengenal kebenaran tanpa bertahan di dalam firman Tuhan, itu mustahil. Yang orang itu akan memperoleh adalah hanya kebingungan besar. Supaya kami mencapai kebenaran seperti yang seharusnya, kita harus bertahan di dalam firman Tuhan. Kita harus mengenali firman Tuhan. Baru saya baca satu buku mengenai cara mencapai dan menjadi orang sukses, dan di situ satu peneliti, dia menyelidiki hidup dari lebih dari 1.000-5.000 orang kalau saya tidak salah yang sukses di bumi ini, dan dia temukan bahwa orang-orang yang sukses dan tetap sukses di zaman itu justru adalah orang-orang yang baca firman Tuhan dan berdoa secara diam-diam. Walaupun di luar sana mereka tidak khotbah, tidak beritakan informasi tentang firman, tapi di kesembunyian mereka, di dalam keteduhan mereka pergi ke kamar dan baca firman dan punya satu hubungan erat dengan Tuhan. Dan si peneliti itu temukan bahwa orang-orang itu yang menjadi sangat-sangat sukses, sehingga mereka tinggalkan ke dunia
sumber nafkah, bahkan rohani yang paling berpengaruh sampai saat ini. Dan kami akan melihat juga di Yohanes 15 ayat ke-16, Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan bahwa jawaban dari doa kami hanya datang kalau kami melalui firman hasilkan buah yang tetap. Supaya buah kita tetap, kita juga harus tetap di dalam firman. Tidak ada orang yang mampu lakukan apa-apa di luar firman Tuhan. Dan saya pikir tema ini sudah jelas bahwa kami membutuhkan ketabahan. Kita butuh bertahan di dalam firman dengan waktu yang diperlukan, entah dalam bacaannya maupun dalam menunggu hasil dari firman itu di dalam kita. Karena Tuhan sendiri sudah janji bahwa firman Dia tidak akan kembali sia-sia. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami situasi apa saja dan belum melihat ujungnya, belum melihat buahnya, walaupun Bapak Ibu berdoa, baca firman, jangan menyerah terus-menerus. Karena ada waktu untuk segala sesuatu. Dan jika dengan firman Tuhan kami mengalami kesusahan, apalagi tanpa firman Tuhan itu ya. Jika dengan baca dan merenungkan firman setiap hari kami masih berjuang dan melawan dosa, apalagi tanpa membaca firman Tuhan itu. Akan ada saatnya di mana naturalnya, alaminya kita akan menghasilkan buah sesuai kehendak Tuhan. Dan itulah keempat faktor yang kami bisa pelajari pada malam hari ini mengenai penyebab yang menghambatkan atau penghambatan yang seorang Kristen alami ketika pergi membaca firman Tuhan, atau kenapa rasa sulitnya tidak mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan seperti faktor rohani, manusiawi, duniawi, dan juga faktor waktu.